Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan biokimia untuk membahas rencana pembelajaran semester, timeline perkuliahan, dan kontrak perkuliahan. Pertama kali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa menghirup nafas pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Baik, berdoa cukup. Pada pertemuan pertama biokimia ini, seperti biasa, kita akan mengenal lebih jauh apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dan beberapa peraturan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, untuk tim teachingnya, sebenarnya untuk penanggung jawab mata kuliah ini adalah Ibu Nosa Septiana Anindita, walaupun yang membuka saya. Yang kedua, saya membantu Bu Nosa untuk mengajar di biokimia, dan nanti ada satu dosen lagi dari program studi teknologi laboratorium medik Unisa, Ibu Nazula, yang akan ikut membantu kami dalam mengajar mata kuliah biokimia. Nah, pada mata kuliah ini nanti, teman-teman akan belajar mengenai proses biologis ditinjau dari segi reaksi-reaksi kimia yang menjadi dasar dalam aplikasi di bioteknologi. Di sini erat kaitannya nanti bioteknologi dengan biokimia. Mahasiswa nanti akan belajar, jadi teman-teman akan belajar mengenai filosofi, ruang lingkup, dan keterkaitan biokimia terhadap bidang ilmu lainnya. Lalu nanti teman-teman juga akan belajar mengenai gambaran konsep air dan sistem pengangkutan nutrisi, lalu gambaran konsep dasar senyawa organik meliputi protein dan asam nukleat dari definisi, struktur, klasifikasi, hingga reaksi yang terlibat. Lalu nanti teman-teman juga akan belajar mengenai penguraian metabolisme senyawa organik yang terdiri atas karbohidrat, lipida, protein, dan asam nukleat, serta merumuskan kembali hubungan antar metabolisme tersebut. Untuk perkuliahan biokimia ini sendiri, jadwal teori akan diadakan pada hari Rabu, seperti hari ini ya, hari Rabu pukul 8 hingga pukul 9.40. Lalu untuk jadwal praktikum, itu akan dimulai insya Allah pada tanggal 27 Oktober hari Selasa pukul 13.00 hingga selesai. Lalu ini yang perlu kita sepakati mengenai proporsi penilaian. Proporsi penilaian yang saya tampilkan ini, saya adopsi dari proporsi penilaian kimia, di mana kemarin kita menyepakati untuk mata kuliah kimia, proporsi penilaiannya seperti ini. Silahkan nanti di forum e-learning, di bagian diskusi, disampaikan apakah teman-teman ada masukan lain mengenai proporsi penilaian tersebut. Untuk proporsi penilaian yang saya adopsi ini terdiri dari tugas sebesar 30%, ujian tengah semester, jadi nilai ujian tengah semester sebesar 20%, lalu nilai ujian akhir semester sebesar 20%, dan nilai praktikum sebesar 30%. Silahkan jika teman-teman ada yang memiliki ide lain atau usulan saran mengenai proporsi penilaian ini, kami sangat terbuka untuk bisa diubah sehingga sesuai dengan keinginan atau memang kesepakatan teman-teman semua. Silahkan disampaikan di forum. Lalu peraturan perkuliahan masih sama, karena ini juga ada praktikum. Jadi yang pertama adalah ada penanggung jawab kelas. Kemarin sudah disampaikan penanggung jawab kelas dan sudah menghubungi kami, menghubungi dosen untuk penanggung jawab kelas. Terima kasih. Lalu presensi masih melalui QR Code. Nanti QR Code akan saya share di grup WA Kimia. Nanti silahkan melaksanakan absen di sana, melakukan absen di sana. Lalu fleksibilitas belajar masih sama. Ini salah satu penerapan fleksibilitas belajar adalah
menggunakan e-learning. Silahkan nanti jika ada yang belum jelas, silahkan menghubungi dosen pengampunya. Atau jika ada kendala akses, silahkan disampaikan. Lalu karena ini ada praktikum ya, seperti saya sampaikan tadi, maka teman-teman wajib hadir 100% pada praktikum tersebut. Lalu untuk teori, teman-teman harus hadir minimal 70%. Sekali lagi, untuk 30% jangan disengaja untuk tidak masuk, tetapi silahkan teman-teman melakukan izin atau memanfaatkan izin tersebut jika memang urgent sekali atau memang dalam keadaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada umumnya izin yang diberikan oleh UNISA ini terdiri dari izin sakit atau saudara meninggal seperti itu. Saudara pun ini yang termasuk ke dalam keluarga kecil kita, keluarga kecil yaitu dari ayah, ibu, dan saudara kandung kita. Lalu silakan apapun tugas yang kami berikan nanti, silakan dikumpulkan semampunya, seoptimal sebisa teman-teman. Jangan sampai tidak mengumpulkan, karena proporsinya luar biasa besar, dari 30%. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk pergantian jadwal. Penanggung jawab mata kuliah, silahkan jika ada pergantian jadwal, misal ada dosen yang mengkonfirmasi minggu depan saya tidak bisa atau besok pagi saya tidak bisa, itu silahkan diganti atau paling tidak di bagian jadwal itu dicantumkan ditunda seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pendahuluan sebagai kontrak dan tata tertib perkuliahan. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan dapat disampaikan pada forum diskusi yang tersedia di e-learning. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.